Halo guys, selamat datang di Cinema Plotis, dan inilah alur cerita film Avatar. Menceritakan bumi di masa depan, di mana teknologi sudah sangat maju. Namun ironisnya, sudah jarang ditemukan pepohonan dan sumber daya alam lainnya. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam tersebut, manusia pun mulai menginvasi planet lain dan mengambil sumber daya alamnya. Tokoh utama dalam film ini adalah Jack Sully, seorang mantan marinir yang mengalami cedera punggung yang menyebabkannya tidak bisa berjalan. Dengan teknologi saat ini, sebenarnya bisa saja Jack disembuhkan, namun biayanya terlalu mahal. Apalagi bagi Jack yang untuk hidup sehari-hari saja hanya mengandalkan dana tunjangan. Hari-hari Jack hanya dihabiskan untuk minum-minum, tanpa tujuan yang jelas. Sampai akhirnya, Jack ribut dengan seseorang di bar, karena mencoba menolong seorang wanita. Jack pun akhirnya diusir dari bar. Tidak lama, Jack dihampiri oleh dua orang berpakaian rapi yang mengabarkan tentang kematian saudaranya, yaitu Tommy. Ya, Jack ini mempunyai saudara kembar bernama Tommy yang perawakannya sangat mirip dengannya. Tommy adalah seorang ilmuwan dan saat ini sedang bergabung dalam proyek Avatar. Kedua orang berjas tersebut ternyata adalah perwakilan dari perusahaan yang membiayai proyek Avatar. Mereka menawarkan Jack untuk bergabung dalam proyek tersebut, menggantikan saudaranya, karena mereka memiliki DNA yang identik. Jack tidak terlalu mengerti tentang proyek tersebut, namun bayarannya cukup tinggi dan Jack pun akhirnya menerimanya. Singkat cerita, Jack berada di kapal luar angkasa dan sudah tertidur selama kurang lebih 6 tahun. Mereka tengah menuju planet bernama Pandora. Berbeda dengan planet bumi yang sudah diselimuti aspal dan gedung-gedung bertingkat, planet Pandora terlihat masih sangat alami dengan pepohonan hijau yang sangat lebat. Di dalamnya terkandung mineral yang langka disebut unobtainium yang dihargai $20 juta per kilogram. Dan mineral inilah yang menjadi tujuan utama manusia menginvasi planet Pandora. Udara di planet Pandora sangat beracun bagi manusia. Makanya ketika berada di luar, mereka selalu memakai masker khusus untuk bernafas. Jack tiba di planet Pandora dan bertemu dengan kepala keamanan bernama Colonel Miles. Colonel Miles sedang menjelaskan mengenai seluk-beluk planet Pandora kepada para anggota yang baru tiba. Dia menjelaskan mengenai penduduk asli planet Pandora, yaitu bangsa Na'vi. Mereka memiliki ukuran tubuh dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Berkulit biru, memiliki tubuh layaknya serat karbon, dan bisa bernafas bebas tanpa bantuan alat layaknya manusia. Jack juga bertemu dengan Norm, seorang peneliti yang merupakan rekan dari Tommy, saudara kembar Jack. Jadi, konsepnya ini adalah mereka dibuatkan cloning versi penduduk asli Pandora yang dinamakan Avatar. Nanti mereka akan masuk ke alat khusus untuk menghubungkan sistem syaraf dan supaya bisa mengendalikan si avatarnya ini. Ketika avatarnya bangun, maka manusia yang mengendalikannya akan tertidur. Sebaliknya, ketika avatarnya tidur, maka si manusianya akan bangun. Awalnya avatar tersebut disiapkan untuk Tommy. Namun karena Tommy meninggal, akhirnya digantikan oleh Jack. Dan inilah alasan Jack diikutsertakan dalam proyek ini, karena memiliki kemiripan DNA dengan Tommy, sehingga Jack bisa mengendalikan avatar milik saudara kembarnya itu. Di sini kita diperkenalkan dengan Max, salah satu peneliti di proyek ini. Ada juga Dr. Grace, yang merupakan kepala proyek avatar ini. Namun, Jack kurang begitu disambut oleh Grace, karena yang dia butuhkan bukanlah Jack, melainkan saudara kembarnya Tommy. Grace merasa kesal, kemudian pergi menemui Parker, yang merupakan pimpinan tertinggi. Mereka berbincang, namun tidak berakhir dengan baik. Jadi, ternyata proyek Avatar ini dibuat supaya manusia bisa lebih dekat dengan penduduk pribumi, yaitu suku Na'vi. Mereka juga mendirikan sekolah dan mengajarkan bahasa Inggris kepada para Na'vi. Tujuannya untuk meraih hati para Na'vi, sehingga mereka bisa dengan sukarela membiarkan tanahnya ditambang untuk kepentingan manusia. Keesokan harinya, Jack dan Norm bersiap untuk terhubung dengan Avatar. Mereka memasuki tabung khusus yang bisa menghubungkannya dengan Avatar. Dan tidak berselang lama, mereka pun terhubung ke avatarnya masing-masing. Welcome to your new body, Jake. Good. Jack begitu senang, terutama ketika dia bisa berdiri dengan normal. Saking senangnya, dia pun lupa diri dan menerobos keluar dan berlari dengan penuh semangat. This is great. Jake? Come on. Sampai akhirnya bertemu dengan avatarnya Grace. Jack bisa mengendalikan avatarnya dengan sangat baik, dan Grace pun menjadi senang. Percobaan pertama terhubung dengan avatar berjalan dengan sukses, dan mereka pun kembali ke tubuh manusianya masing-masing.
Keesokan harinya, Jack bertemu dengan Trudy, salah satu pilot pesawat tempur yang sering keluar masuk wilayah suku Na'vi untuk mengantarkan para ilmuwan. Jack kembali bertemu dengan Kolonel Miles. Dia meminta Jack untuk menjadi pengintai suku Na'vi, mempelajari kebiasaan mereka, dan mendapatkan kepercayaan mereka. Kolonel Miles meminta Jack untuk tetap berada di bawah Grace, namun diam-diam melapor kepadanya. Sebagai gantinya, Kolonel Miles berjanji untuk memberikan pengobatan agar kondisi kaki Jack bisa kembali seperti sedia kala. Jack pun menyetujuinya. Misi ekspedisi pertama pun dimulai. Mereka memasuki kawasan hutan. Grace dan Norm bertugas meneliti, sedangkan Jack menjadi bodyguard mereka. Mereka sempat memasuki bangunan yang dulunya adalah sekolah bagi para penduduk asli Na'vi. Jack menyadari tempat ini pernah menjadi arena pertempuran. Namun ketika ditanyakan kepada Grace, dia malah menghindari pertanyaan tersebut. Mereka memasuki hutan lebih dalam. Jack tidak sengaja bertemu dengan hewan yang mirip badak. Ketika akan menyerang Jack, badak tersebut malah berhenti dan kembali menuju kawanannya. Rupanya, badak tersebut takut. Namun bukan karena Jack, tapi hewan di belakangnya, yang mirip Black Panther. Black Panther mencoba menyerang kawanan badak, namun tidak jadi karena kalah jumlah. Dia pun mengalihkan sasarannya kepada Jack. Black Panther mulai mengejar Jack. Jack berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri, sampai akhirnya menemukan akar pohon dan bersembunyi di sana. Jack mencoba menembak Black Panther, namun berakhir kehilangan senapan dan tas perbekalannya. Jack terus berlari sampai akhirnya melompat menuju air terjun, dan Jack pun selamat. Untuk mempertahankan diri, Jack mulai membuat senjata seadanya dan mencoba untuk mencari jalan pulang. Tanpa sadar, gerak-geriknya tengah diintai oleh penduduk pribumi bernama Neytiri. Neytiri mencoba memanah Jack, namun tidak jadi karena dihentikan oleh hewan mirip ubur-ubur bernama Atokirina yang merupakan benih pohon keramat, merepresentasikan Eywa atau dewa dalam kepercayaan mereka. Grace dan kawan-kawan mencoba mencari Jack, namun tidak membuahkan hasil. Terpaksa mereka pun kembali ke markas tanpa Jack. Untuk bertahan hidup, Jack membuat obor. Dan benar saja, beberapa hewan mirip hyena mencoba menyerangnya. Sekuat tenaga, Jack mencoba bertahan. Namun karena kalah jumlah, Jack pun terdesak. Sampai akhirnya datang Neytiri untuk membantu Jack. Neytiri mempunyai kemampuan bertarung yang sangat baik. Kawanan hyena pun berhasil diusir olehnya. Neytiri membuang obor yang dibawa Jack, dan Jack baru menyadari bahwa hutan ini bisa bercahaya di malam hari. Jack mencoba berterima kasih kepada Neytiri, namun dia malah diserang, dan mereka pun sempat berdebat. Neytiri menyuruh Jack untuk kembali, namun Jack malah mengikutinya. Tidak lama kemudian datang kawanan Atokirina yang mengerubungi Jack. Seeds of the sacred tree. Setelah kejadian itu, Neytiri berubah pikiran dan menyuruh Jack untuk mengikutinya. Di perjalanan, Jack disergap oleh sekelompok Na'vi. Salah satunya adalah Sutey, yang merupakan calon kepala suku dan tunangan dari Neytiri. Setelah ditenangkan oleh Neytiri, mereka pun sepakat untuk membawanya ke kepala suku untuk diadili. Jack dibawa menuju desa mereka yang berada di bawah pohon raksasa disebut Home Tree. Di sini mereka dipertemukan dengan kepala suku bernama Eyetukan dan istrinya yang juga seorang dukun bernama Moat. Mereka sempat berdebat cukup lama sampai akhirnya memutuskan untuk menerima Jack ke dalam kelompok untuk mempelajari bahasa dan cara mereka hidup. Dan yang ditugaskan untuk mengajari Jack adalah Neytiri. Neytiri sempat menolak, namun tidak bisa berbuat banyak karena dipaksa oleh ibunya.
Avatar Jack pun tertidur dan membuatnya kembali ke tubuh manusianya. Jack menceritakan semuanya kepada Grace dan dia sangat senang. Tidak lupa, Jack pun melapor kepada Kolonel Miles dan Parker yang juga ikut senang dengan pencapaian Jack. Parker menyuruh Jack untuk melobi para Na'vi untuk meninggalkan sarangnya, dikarenakan terdapat banyak cadangan unobtainium di bawah pohon raksasa tersebut. Jack diberi waktu 3 bulan untuk melobi mereka. Namun jika gagal, maka Kolonel Miles akan turun tangan mengusir mereka secara paksa. Jack pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Jack terhubung kembali dengan avatarnya. Jack belajar mengendarai hewan mirip kuda, dibantu oleh Neytiri. Cara mengendalikannya adalah dengan menghubungkan serat saraf yang ada di kepala Jack dengan sang kuda. Sedikit informasi, jadi setiap makhluk yang ada di planet Pandora ini memiliki serat saraf yang bisa dihubungkan satu sama lain, dan itu disebut sahelu atau ikatan. Ikatan itu membuat para Na'vi bisa merasakan dan mengendalikan makhluk yang dikendarainya. Pada percobaan pertama ini, Jack gagal dan terjatuh ke tanah. Pas banget Sutey datang dan mulai mengintimidasi Jack. Untungnya Jack tidak terprovokasi dan tetap melanjutkan latihannya. Setelah kembali ke tubuh aslinya, Jack langsung melapor kepada Kolonel Miles. Max tanpa sengaja memergokinya dan melaporkannya kepada Grace. Mengetahui hal itu, Grace kemudian membawa Jack dan Norm keluar dari markas, menuju pegunungan yang bisa mengambang di udara yang disebut Pegunungan Haleluya. Tujuannya agar Jack tidak bisa melapor kepada Kolonel Miles. Di Pegunungan Haleluya ini, terdapat pusaran flux yang menyebabkan peralatan elektronik seperti radar tidak berfungsi. Mereka sampai di sebuah bunker lengkap dengan mesin penghubung avatar. Jack melanjutkan pelajarannya bersama Neytiri. Kali ini, Neytiri mengajari Jack cara mengendarai ikran, sejenis burung khas Pandora. Berbeda dengan kuda, ikran hanya memiliki satu penunggang, dan untuk bisa mengendarainya, penunggangnya harus bisa menaklukkannya terlebih dahulu. Bangsa Na'vi yang bisa menaklukkan ikran dan mengendarainya disebut Aron Yu atau pemburu. You must choose your own ikran, and he must when you are ready. Hari demi hari Jack dihabiskan untuk terus mempelajari budaya dan bahasa para Na'vi, dibantu Neytiri, Grace, dan Norm. Seiring waktu, kemampuan Jack pun mulai meningkat dan mendapat kepercayaan dari para Na'vi lain. Akhirnya, mereka mengizinkan Grace untuk memasuki desa Na'vi kembali. Dan di titik ini pula, tanpa sadar, hubungan Jack dan Neytiri menjadi semakin dekat. Namun, di sisi lain, Jack mulai terobsesi dengan tubuh avatarnya dan mengabaikan tubuh aslinya. Tubuh asli Jack mulai tidak terawat, kurus, dan kurang tidur. Sampai-sampai Grace harus memaksanya untuk sekedar makan. Karena hubungan mereka sudah cukup dekat, Jack bertanya kepada Grace tentang apa yang terjadi dengan sekolah yang dia bangun. Grace menceritakan dulu anak-anak Na'vi belajar di sana. Namun suatu hari, Silwanin, saudara Neytiri, bersama beberapa anak lain tidak masuk sekolah. Rupanya mereka marah karena hutan mereka ditebang oleh perusahaan. Mereka mengobrak-abrik dan membakar alat berat. Para tentara membujuk mereka untuk kembali ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, para tentara malah menembaki mereka dan membunuh Silwanin tepat di hadapan Neytiri. Grace sempat menyelamatkan beberapa anak. Namun dari kejadian itu, anak-anak tidak pernah lagi datang ke sekolah. Seiring waktu, kemampuan Jack sebagai pemburu mulai diakui oleh Neytiri. Jack pun dipersilahkan untuk berburu dan menaklukkan ikran. Bersama Sutey dan beberapa pemburu muda lainnya, Jack pergi ke puncak Pegunungan Haleluya menuju sarang para ikran. Ini merupakan ujian yang harus dilalui setiap pemburu muda, termasuk Jack, agar mereka semua diakui oleh kelompoknya. Sebelumnya, mereka harus melewati rute yang sangat berbahaya, sampai akhirnya memasuki sarang ikran. Orang pertama yang ditunjuk untuk menaklukkan ikran adalah Jack. Jack maju dan mencari ikran yang akan ditaklukkannya. Setelah mendapat satu ikran yang cocok, Jack mencoba menaklukkannya mati-matian, sampai akhirnya berhasil membuat ikatan. Jack langsung mencoba menerbangkannya. Walaupun awalnya sempat kesulitan, pada akhirnya dia pun berhasil. Make the bond! Jack pun kemudian diakui sebagai seorang pemburu.
Bersama para pemburu lainnya, Jack mulai diajak berburu hewan yang lebih besar. Ketika sedang terbang bersama Neytiri, Jack tiba-tiba disergap oleh Toruk, hewan seperti ikran namun dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Dia mengejar sampai ke dalam hutan. Beruntung, ada akar-akar yang menahan Toruk untuk memasuki hutan lebih dalam. Jack dan Neytiri pun akhirnya selamat. Neytiri menceritakan, Toruk adalah hewan yang sangat buas dan sangat sulit ditaklukkan. Orang yang berhasil menaklukkan Toruk disebut Toruk Makto. Sejauh ini hanya ada 5 orang saja yang berhasil menjadi Toruk Makto. Semakin lama, semakin Jack merasa kehidupan avatarnya adalah dunia nyata, sedangkan kehidupan manusianya hanyalah mimpi. Tanpa terasa, waktu 3 bulan yang diberikan oleh Kolonel Miles kepada Jack sudah berakhir. Jack kembali ke markas menemui Kolonel Miles untuk memberikan laporan terakhirnya sebelum para tentara mengusir paksa para Na'vi dari Home Tree. Sesuai janji, Kolonel Miles memberikan pengobatan agar Jack bisa berjalan kembali dan menyuruhnya untuk kembali pulang ke bumi secepatnya karena tugasnya di sini sudah selesai. Namun, Jack menolak. Dia meminta kepada Kolonel Miles untuk memberinya satu kesempatan lagi untuk membujuk para Na'vi pindah dari tempat tinggalnya. Walaupun awalnya sempat menolak, pada akhirnya Kolonel Miles menyetujuinya. Jack kembali ke tubuh avatarnya. Hari ini merupakan hari besar bagi Jack, karena akan diadakan upacara penyambutan Jack sebagai bagian dari mereka. Jack sangat senang dan semakin mendorongnya untuk menjadi Na'vi seutuhnya. Neytiri kemudian mengajak Jack menuju pohon suci. Jack bisa memasukinya karena dia sekarang adalah bagian dari bangsa Na'vi. Ketika terhubung dengan pohon suci, mereka seolah bisa berkomunikasi dengan roh para leluhur mereka dan juga dewa mereka, yaitu Eywa. Terbawa suasana, akhirnya mereka pun menikah. Padahal seperti yang kita tahu, Neytiri sebenarnya sudah dijodohkan dengan Sutey. Keesokan paginya, Jack terkejut mendapati alat berat yang sedang merusak pohon suci. Jack mencoba menghentikannya, namun tidak berhasil. Beberapa alat berat terus maju dan menghancurkan hutan. Di Home Tree, para Na'vi mengadakan pertemuan dan membuat pasukan untuk membalas. Ketua suku menunjuk Sutey sebagai panglima perang. Di saat yang sama, Jack datang bersama Neytiri. Sutey mengetahui Jack sudah menikah dengan Neytiri. Dia pun marah dan mencoba menyerang Jack. Di momen chaos tersebut, Jack meyakinkan bahwa dia bukanlah musuh. Musuh sebenarnya adalah para manusia yang akan menghancurkan desanya. Namun, sebelum Jack menjelaskan semuanya, koneksi dengan avatarnya tiba-tiba terputus. Rupanya, Kolonel Miles sudah keburu menyergap Jack, Grace, dan Norm di bunker penelitiannya. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke markas. Pada akhirnya, peperangan antara bangsa manusia dan Na'vi pun tak terhindarkan. Korban jiwa mulai berjatuhan. Parker selaku direktur tak punya pilihan lain selain menyetujui rencana Kolonel Miles untuk menghancurkan Home Tree. Grace dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Mereka menemui Parker dan memintanya untuk membatalkan serangan, namun tidak bisa. Setelah perdebatan panjang, pada akhirnya Parker memberi mereka kesempatan terakhir. Jack dan Grace akan terhubung ke avatarnya dan melobi kepala suku untuk pindah dari Home Tree. Parker memberi mereka waktu 1 jam untuk mengevakuasi para Na'vi keluar dari Home Tree. Setelah Jack dan Grace terhubung dengan avatarnya, mereka langsung menjelaskan situasinya kepada kepala suku. Jack pun akhirnya berkata jujur bahwa tujuan sebenarnya dia dikirim ke sini agar bisa mendapatkan kepercayaan dari para Na'vi dan merelokasi mereka dari Home Tree. Neytiri yang mendengarnya merasa kecewa dan menyebut Jack sebagai pengkhianat. Negosiasi pun batal. Para Na'vi menolak untuk pergi, Jack dan Grace pun ditawan. Para tentara memulai serangan. Para pejuang Na'vi mencoba melawan, namun tidak terlalu berpengaruh. Home Tree pun dihancurkan. Para Na'vi mencoba untuk melarikan diri sebisanya. Muat berjalan mendekati Jack dan Grace, kemudian melepaskannya. Dia berkata, bila Jack adalah bagian dari suku Na'vi, maka tolonglah mereka. Jack pun hanya bisa membantu mengevakuasi para Na'vi sebisa mungkin. Trudy menolak untuk menyerang dan memilih untuk kembali ke markas. Serangan penuh yang terus-menerus menyebabkan Home Tree pun akhirnya roboh. Fire.
Dalam serangan itu, beberapa orang Na'vi termasuk kepala suku meninggal. Neytiri sangat bersedih mendapati ayahnya telah meninggal. Jack yang mencoba menenangkannya malah berakhir diusir. Koneksi avatar diputus secara paksa. Jack dan Grace kembali ke tubuh manusianya. Para ilmuwan yang mencoba menghentikannya tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun berakhir dikurung di dalam sel. Beruntung, Trudy dan Max berhasil membebaskan mereka. Mereka pun berhasil kabur, meninggalkan Max yang sengaja ditinggal di markas untuk menjadi mata-mata. Sayangnya, Grace terkena tembakan di perutnya, akibat dari Kolonel Miles yang sempat menembaki mereka ketika mereka kabur. Mereka memindahkan bunker penelitian ke dalam hutan, agar tidak terdeteksi oleh musuh. You know what that is. Down. My whole day. Brace his head! Di tengah situasi ini, Jack kembali ke tubuh avatarnya, mencoba menaklukkan Toruk, makhluk terganas yang ada di udara. Jack berhasil, kemudian pergi menemui para Na'vi. Dengan mengendarai Toruk, Jack berhasil mendapatkan kembali kepercayaan para Na'vi, termasuk Neytiri dan Sutey, yang sekarang telah menjadi kepala suku. Mereka menyebut Jack dengan sebutan Toruk Makto atau pengendara Toruk. Jack bersumpah setia kepada para Na'vi sekaligus meminta pertolongan untuk Grace yang sedang sekarat. Para Na'vi bersedia membantu dengan cara memindahkan seluruh kesadaran Grace kepada tubuh avatarnya. Namun, kemungkinan berhasilnya sangat kecil karena kondisi Grace yang sangat lemah. Pada akhirnya, Grace tidak berhasil diselamatkan dan meninggal. Grace. Grace. Her wounds were too great. Dipenuhi amarah, Jack berorasi di hadapan para Na'vi melalui perantara Sutey sebagai kepala suku. Jack mulai membakar semangat para Na'vi untuk membalas para manusia atas apa yang sudah mereka lakukan. Jack mulai berkeliling ke seluruh penjuru planet Pandora, menemui setiap kepala suku untuk bergabung dengannya memerangi manusia. Semakin hari, jumlah pasukan Na'vi menjadi semakin banyak. Ayo lulu alahe pengsi ba'u. Laungeyo! Maktoko! Hal itu diketahui oleh para manusia. Mereka bersiap untuk menyerang duluan sebelum akhirnya diserang. Mereka berencana menghancurkan pohon jiwa yang menjadi tempat sakral bagi para Na'vi. Persiapan pun dilakukan dengan mengerahkan seluruh tentara yang ada. Sebelum rencana itu dilakukan, Max yang menjadi mata-mata berhasil mengabari Jack dan kawan-kawan. Dilihat dari jumlah pasukan dan persenjataan, jelas bangsa Na'vi kalah jauh. Satu-satunya keunggulan adalah mereka sangat mengenal kondisi tempat yang akan dijadikan zona perang, yaitu di pegunungan Haleluya, di mana di sini terdapat pusaran flux yang menyebabkan mereka tidak bisa menggunakan radar dan misil pencari. Di malam sebelum perang dimulai, Jack pergi menuju pohon suci untuk meminta pertolongan kepada para leluhur dan dewa mereka, Eywa. Operasi penyerangan pun dimulai. Para tentara mulai bergerak menuju lokasi pohon suci melalui jalur darat dan udara. Di sisi lain, Jack dan para pejuang Na'vi sudah bersiap untuk menyergap mereka. Begitu para tentara memasuki wilayah pegunungan Haleluya, pejuang Na'vi pun mulai menyerang secara serentak. Di darat ada para penunggang kuda, sementara di udara ada penunggang ikram. Perang sengit pun terjadi. Kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain, menyebabkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Ini merupakan scene paling epik di sepanjang film. Perbedaan kekuatan yang mencolok membuat para pejuang Na'vi terdesak. Ikran milik Neytiri akhirnya mati. Sutey tertembak. Pesawat milik Trudy hancur. Dan avatar milik Nom mati. Hanya Jack saja yang masih bertahan.
Di tengah situasi ini, bantuan tak terduga pun datang. Hewan asli Pandora dengan jumlah yang sangat banyak datang dan menyerang para tentara. Bahkan, Black Panther yang sebelumnya menyerang Jack ikut membantu, mempersilahkan Neytiri untuk menungganginya. Jack berhasil menghancurkan pesawat bomber yang akan meledakkan pohon suci, menyebabkan ledakan yang sangat besar. Selanjutnya, Jack akan menghancurkan pesawat induk. Sempat digagalkan oleh Kolonel Miles, namun dengan perjuangan tanpa kenal lelah, Jack akhirnya berhasil menghancurkan pesawat tersebut. Di saat-saat terakhir sebelum pesawat meledak, Kolonel Miles berhasil keluar sambil mengendari robot tempur. Pada akhirnya, dia berhasil menemukan bunker penelitian, tempat tubuh asli Jack berada. Kolonel Miles mencoba mendekatinya. Beruntung ada Neytiri yang mengendarai Black Panther datang menyerang. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Namun pada akhirnya Neytiri harus kalah. Black Panther berhasil dibunuh. Jack kemudian datang membantu, dan pertarungan ronde kedua pun dimulai antara Jack dan Kolonel Miles. Awalnya, Jack sempat mengungguli pertarungan, namun dengan cerdik, Kolonel Miles menghancurkan bunker dan menyebabkan udara masuk ke dalam. Seperti yang kita tahu, udara di planet Pandora adalah racun bagi manusia. Tubuh asli Jack sekuat tenaga menahan nafas agar bisa tetap terhubung dengan avatarnya. Pada akhirnya, avatar Jack berhasil dikalahkan. Pada saat Kolonel Miles akan membunuhnya, Neytiri pun muncul, melepaskan anak panah yang tepat mengenai jantung Kolonel Miles. Seketika dia pun mati. Jack kembali ke tubuh aslinya, berusaha mengambil alat pernapasan darurat yang ada di sana. Namun sayangnya tidak berhasil. Beruntung, ada Neytiri yang datang membantu, memakaikan alat pernapasan pada tubuh asli Jack. Jack pun berhasil selamat. I see you. I see you. Jack kembali ke tubuh avatarnya dan datang menemui Sutey. Di tengah kondisinya yang memprihatinkan, Sutey menyerahkan posisi kepala suku kepada Jack dan meminta Jack untuk mengakhiri penderitaannya. Walaupun sempat ragu, namun pada akhirnya Jack pun melakukannya. Para manusia yang tersisa kemudian dipulangkan kembali ke bumi, kecuali beberapa orang yang memang sedari awal mendukung para Na'vi. Di scene akhir, terlihat Jack memindahkan seluruh kesadarannya kepada tubuh avatarnya, menggunakan ritual yang sama seperti yang dilakukan kepada Grace. Ritualnya berhasil, membuat Jack menjadi bangsa Na'vi seutuhnya. Dan itu dia alur cerita film Avatar tahun 2009. Silahkan tulis request dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah merequest dan menonton video ini. See you guys on the next video. Bye bye.